Hai, shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mika pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Mika pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami masih diizinkan Tuhan untuk bangun di pagi hari yang sungguh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kami kekuatan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk kami lakukan dimanapun kami berada. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Mika pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Di bawah perikop Nabi meratapi nasib Yehuda dan Yerusalem. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Di Gad, janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis. Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Betle Atfra. Berkemaslah hai penduduk Safir, dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zanaan. Ratapan Bet Hazel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan bimbang, penduduk Marot berharap akan kebaikan, sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta. Hai penduduk Lakis, inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab pada mula terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreshet Gad, rumah-rumah Aksib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk kasih masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresya, kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu, karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Demikian juga firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Ini hari kita mau belajar dari kitab Mika atau Nabi Mika. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sudah membaca kitab Mika. Tetapi ketika kita membaca kitab Mika dan dimulai dengan pasal 1 berujung pada ayat 8 hingga ayat 16 yang penuh dengan ratap dari Nabi Mika atas kejatuhan bangsa Israel atau Samaria dan Yehuda. Ratapan ini dibuka dengan sangat-sangat pedih, sangat-sangat luar biasa. Kalau Bapak Mama lihat di ayat 8, saya ketong berbuka bacaan ini saja, saya mau bilang bahwa saya membayangkan bagaimana Mika betul-betul berduka, bersedih hati, menyesal, campur aduk semua. Dia betul-betul sangat mengalami duka yang luar biasa.
Karena apa? Duka itu dikarenakan mereka tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi nubuatan yang dikatakan Mika bahwa akan ada kejatuhan itu terjadi. Dan nubuatan itu akan terus terjadi. Jadi makanya di ayat-ayat selanjutnya itu Mika mengatakan bahwa akan menjalar ke Yerusalem. Bayangkan Mama, Mika sudah mempersiapkan. Mika telah memberitahukan, tetapi kejatuhan itu tidak terhindarkan. Karena apa? Karena mereka tidak mendengar apa yang menjadi nubuatan. Mereka tidak mau mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka tidak percaya. Mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu yang menyebabkan Nabi Mika betul-betul meratapi kejadian itu. Bahkan dia minta untuk dong mempersiapkan, dong meratapi memang dari sekarang. Supaya apa? Supaya nanti ke depan bosan sudah kaget dengan keadaan yang akan terjadi. Dan hal yang paling menunjukkan kedukaan itu adalah Mika menyampaikan untuk mereka menggundulkan, mencukur mereka punya rambut seperti burung bangkai. Karena apa? Ini mereka akan masuk ke dalam pembuangan. Jadi mencukur rambut sampai botak seperti burung bangkai itu menyatakan bahwa ada kedukaan besar yang akan menghampiri mereka. Bapak Mama, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah bangsa Indonesia, bulan kebangsaan ini, saya tidak tahu bagaimana Bapak Mama semua meratapi ini, kejadian yang terus terungkap satu persatu. Saya mau bilang bahwa saya sangat sedih. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin ini bukan orang yang berlatar belakang tidak sekolah, tetapi berlatar belakang orang-orang yang bersekolah tinggi, dari sekolah-sekolah ternama, bukan hanya di dalam Indonesia, tetapi di luar-luar Indonesia, di negara-negara berkembang lainnya. Mereka sangat-sangat berpendidikan, tetapi pendidikan itu hanya menjadi keuntungan bagi mereka. Mereka tidak bisa dikatakan bahwa mereka tidak mendoakan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mendoakan apa yang telah dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya masyarakat saat ini sedang melakukan ratap tangis yang luar biasa pada setiap pengakuan yang terus dipublis. Sungguh-sungguh mengecewakan. Bahkan ketemu orang yang sering masuk keluar gereja, orang-orang yang beribadah terus kepada Tuhan, juga turut campur tangan dalam menjatuhkan bangsa. Ini sangat-sangat memalukan. Ini sangat-sangat memedihkan. Lalu ini firman ini, saya mau bilang bahwa Mika membuat nubuatan, bukan membuat, dia memberitakan nubuatan itu. Tetapi dia bukan hanya memberitakan, dia ikut mendoakan. Mari kita sama-sama mendoakan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih bijak, menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya. Kita jadi berkat bagi kita pembangsa, jadi berkat dimanapun kita berada. Beberapa hari yang lalu saya membawa renungan dan saya bilang bahwa mari kita lakukan dari hal-hal yang kecil untuk kita punya kesehatan bangsa.
Mari kita mengambil langkah-langkah kecil untuk kesehatan bangsa. Mari kita mendoakan untuk bangsa Indonesia. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara berada. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa, menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.